Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rekan-rekan anggota KSR yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di hari yang penuh barokah ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, yang sudah masuk boleh open mic-nya, ada siapa saja dan kelas berapa. Sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan nama saya Tiara, dan saya menjadi MC pada acara kali ini. Acara kita hari ini pastinya berbeda dari acara sebelumnya, karena yang ini edisi spesial, atau acara penutupan kelas belajar Islam yang ke-10. Ibarat gerbong kereta, artinya ini gerbong kereta yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian. Sebelumnya di sini ada yang ikut terus dan menyimak dari kelas belajar Islam 1-10, boleh buka mic-nya sama boleh on cam. Ada yang ikut terus dan menyimak dari kelas belajar Islam 1-10, boleh dibuka ya mic-nya sama kameranya. Boleh dibuka mic-nya. Yang terus ikut dan menyimak dari kelas belajar Islam 1-10. Ada. Boleh sebutin nama sama kelasnya. Nama saya Maisa dari kelas 8F. Kesan-kesannya apa mengikuti semua kelas belajar Islam? Boleh disebutin kesan-kesannya? Kita bisa lebih tahu ilmu yang dikasih sama teteh-tetehnya, bisa nambah pengetahuan kita juga. Udah? Udah. Paling suka waktu judul atau bahasan tentang apa nih? Bentar. Yang lainnya ada yang ikut lagi dan menyimak dari kelas belajar Islam 1-10, boleh dibuka mic-nya atau boleh dicek juga.
Selain Maisa ada lagi? Boleh nyalainnya sama atau enggak, boleh dicek juga ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Terima kasih teman-teman yang udah setia di acara ini. Supaya acara ini lebih berkah lagi, mari kita dengarkan dulu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Gayatri. Silahkan Gayatri. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh nyata bagimu. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Tobat. Shadaqallah. Terima kasih banyak ya Gayatri yang sudah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga menjadi catatan amal soleh, menjadi berkah untuk Gayatri dan untuk kita semua yang mendengarkan. Amin. Nah, langsung saja sekarang sudah hadir kakak moderator kita, yaitu Kak Rusi. Assalamualaikum Kak Rusi, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Tiara gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, teman-teman Tiara bacain dulu ya, Civika Rusi. Jadi, nama lengkapnya Rusi Anissa, tempat tanggal lahir Bandung 3 Mei 2005, alamatnya Jalan Cibodas Raya nomor 19, Antapani, Bandung. Status pelajar, kesibukan belajar, menulis, buku antologi, dan buku solo. Buku yang ditulis, Sajak Kerinduan di tahun 2020, Jomblo Punya Cerita di tahun 2020, Lihatlah Dunia di Bawah Catatan Puisi-Puisi di tahun 2021, Super Islam Teens di tahun 2021, Berkenalan dengan Cinta hingga menemukan hikmah di dalamnya, sedang proses. Moto hidup Rusi, ketika kamu merasa semua orang menjauh darimu, yakinlah bahwa Allah selalu dekat denganmu. Yakinlah bahwa pertolongannya datang di saat yang tepat. Untuk selanjutnya bakal saya serahin ke Kak Rusinya langsung. Terima kasih. Terima kasih Tiara. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, rekan-rekan KSR yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala
Karena berkat rahmat, hidayah, dan taufiknya, kita semua dapat berkumpul di kelas belajar Islam pertemuan terakhir kita pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita semuanya, idola kita tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, tabiin, hingga kita semua yang berkumpul pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat ya dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman, nggak terasa ya kelas belajar Islam ini sekarang sudah pertemuan terakhir. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa dulu teman-teman semua. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua. Oke, karena tadi pembacaan Quran sudah dibacakan oleh Gayatri. Terima kasih ya Gayatri. Semoga kita semua mendapatkan pahala karena telah mendengarkannya dan juga pahala berlipat kepada yang telah membacanya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya. Berbicara tentang Islam, gimana sih caranya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, dan apa itu berislam mantul? Seperti apa sih berislam mantul itu? Nah, pada hari ini pembahasan itu akan dibahas oleh kakak pemateri kita, Teh Herini. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan CV beliau. Nama lengkapnya Teh Herini Ridiana, SPD. Rumahnya beralamat di Jalan Sindang Sari 2 Indah, Antapani, Bandung. Pekerjaannya yaitu sebagai owner dan pengajar MIPA di Rumah Belajar Optima, sebagai owner Lubna Books Store online, dan penulis antologi multigenre. Moto hidupnya, just focus on Allah. Assalamualaikum Teh Herini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rusi dan teman-teman semuanya. Senang berjumpa dengan semuanya ya, dapat kesempatan di KBI yang terakhir. Oke, Teteh, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya sepertinya. Oh iya Teh, gimana nih persiapannya? Sebentar lagi kan nggak terasa nih udah mau bulan Ramadan, tapi masih di rumah aja. Gimana nih kesiapannya? Sudah siapkah secara maksimal untuk menyambutnya? Insya Allah, mudah-mudahan ya. Allah karuniakan nikmat keimanan, nikmat sehat gitu. Jadi persiapannya di 1 bulan sebelum berarti harus sudah jaga kesehatan, perbanyak kebiasaan, meningkatkan amal ibadahnya yang asalnya bolong-bolong. Sholat sunnah berarti mulai dibiasain, naikin biar nanti pas Ramadannya mulai terbiasa. Enggak semangat di awal doang, tahu-tahu kendor. Mudah-mudahan ya Allah kasih kekuatan pada kita semua. Amin. Oke, kita lanjut ya Teh. Oh ya, mau mengingatkan lagi seperti yang tadi Tiara sudah sampaikan, karena hari ini kelas belajar Islam yang terakhir akan ada door prize ya buat teman-teman yang mengikuti acaranya dari pertama sampai hari ini. Jangan lupa simak kajiannya sampai selesai ya. Oke, Teh, berbicara tentang tadi berislam mantul. Berislam mantul itu apa sih dan bagaimana nih sikap kita? Dan bagaimana sih sebetulnya Islam mantul itu? Karena kan sebentar lagi akan bulan Ramadan juga. Dan pasti kita ingin mempersiapkannya secara maksimal agar nanti tidak terbuang sia-sia. Nah, kali ini kita sama-sama yuk dengarkan dulu pembahasan yang berjudul Berislam Mantul yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini, Teh Herini. Kepada Teh Herini, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Rusi. Luar biasa ya, Rusi ini dari SMP udah mulai menulis banyak buku. Calon penulis nanti masa depan. Mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan, diberikan kelancaran segala sesuatunya. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Lab Islam Full. Lab Islam Full, berislam mantul. Ya, kita share screen dulu ya. Nah, udah bisa dilihat ya di layar.
Jadi agar berislam mantul berarti syarat pertamanya adalah cintailah Islam sepenuhnya, seluruhnya. Love Islam full, jadi nggak setengah-setengah, nggak pilih-pilih, nggak kayak parasmanan. Kalau parasmanan memilih menu yang disukai aja, terus ya sesukanya aja gitu. Tapi kalau pengen berislamnya tuh mantap betul gitu di hadapan Allah, betul-betul menjadi seorang muslimah yang sejati, yang seperti yang Allah inginkan, maka syarat pertamanya cintai Islam sepenuh hati, gitu ya. Jadinya secara garis besarnya. Nanti kita akan kupas. Mudah-mudahan nanti bisa teman-teman bisa berpartisipasi aktif dengan bertanya kalau ada yang nggak dimengerti atau mau nambahin juga boleh ya. Kita sharing. Ya tadi sebagaimana yang sudah disampaikan, ini penampakan bukunya. Baru segitu, masih belajar juga. Nah, pertama, insya Allah teman-teman di sini sudah hijrah ya. Apa ya hijrah? Intinya punya keinginan untuk berubah kondisinya dari keadaan kemarin mungkin ada yang belum pakai kerudung, sekarang aku mau hijrah, mau benar-benar mantep nih pakai kerudungnya. Ada nggak yang udah kayak gitu? Merasa sudah hijrah nih gitu. Kalau Rusi gimana nih, Kak Rusi? Alhamdulillah keinginan untuk hijrah sudah ada ya. Cuman ya cobaannya itu loh, godaannya itu loh gitu yang harus terus kuat-kuatin gitu kan. Karena ketika kita memutuskan untuk hijrah artinya kita berubah gitu, yang awalnya kita misalnya nih dalam menutup aurat tuh belum sempurna, terus kita sedikit demi sedikit atau perlahan demi perlahan menutup aurat. Dan yang lebih harus kuat lagi ya istiqomah dan juga menghadapi rintangan-rintangan gitu kan, cemoohan orang dan lain sebagainya. Karena Rusi lagi di tahap itu sih sebetulnya, kayak wah nanti respon orang-orang gimana ya gitu, masih takut-takut. Makanya mohon maaf kalau di kerudung itu masih lepas pasang. Kalau misalnya di rumah nggak pakai ya, karena kan di rumah kadang nggak ada siapa-siapa, kadang cuma ada orang tua aja kan. Jadi itu boleh melihat terus itu yang kayak gimana gitu kan. Cuman kalau di luar baru pakai kerudung, jadi masih lepas pasang gitu. Tapi berkeinginan untuk hijrah sepenuhnya sudah ada, insya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman di sini sudah ada niatan untuk hijrah, senantiasa memperbaiki kualitas keimanannya dari hari ke hari. Tapi masalahnya biasanya ketika sudah hijrah, harus dari mana dulu ya mulai belajar Islam gitu. Pengen punya kalinya belajar Islam tuh yang memang yang mantep gitu ya, yang istiqomah. Hari ini saya niat berubah, insya Allah enggak tergoyahkan hingga nanti ajal menjemput gitu. Jadi enggak yang sekarang dalam keadaan taubat nasuha, nanti tahu-tahu bermaksiat lagi ya. Karena yang paling menentukan itu adalah di akhir hayat, endingnya itu. Tidak ada jaminan seorang pun yang hari ini masih dalam kondisi keimanan yang baik-baik saja, nanti pas akhir hayatnya husnul khotimah, nggak ada jaminan. Apalagi yang bulang betong gitu atau belang-belang gitu ya. Jadi betul-betul harus yang apa dulu nih yang harus dibekali di diri kita. Dari mana dulu nih kalau mau belajar Islam biar punya bekal Islam yang mantap gitu. Nah ini ternyata jadi Solihah ini lagi bingung, udah memutuskan untuk berhijab nih, tapinya pengen belajar Islam tuh apa dulu? Apakah harus belajar baca Al-Quran sampai betul-betul tahsinnya, atau enggak belajar apanya dulu gitu, bahasa Arabnya apanya gitu, fikihnya kah, akidahnya kah, ibadahnya, sholat khusyuk kan ada ya pelatihan sholat khusyuk, atau muamalahnya harus bebas riba dan sebagainya, apa dulu nih? Sampai-sampai ada yang bilang udah yang penting jilbabin hatinya dulu deh, nggak usah kalau kamu memang kadang siap kadang enggak pakai kerudung, nah begitu. Ada sampai ada ungkapan begitu. Nah, ketika dilihat kerangka dasar ajaran Islam itu terdiri dari beberapa.
Yang pertama ada sekup akidah atau keyakinan. Ya, itu bisa dirasakan di dalam hati keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kebenaran Al-Quran, kepada kode dan kodarnya Allah, kepada kisah-kisah para nabi dan sebagainya. Hari kiamat ya. Nah, itu akidah keyakinan, rukun iman. Kemudian ada juga Islam juga mengatur tentang fikih, tentang aturan syariah. Yaitu mulai dari aturan yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu aturan akidah dan ibadah ya, ibadah. Kemudian aturan manusia dengan Tuhannya yang ibadah, kemudian yang kalau dengan dirinya sendiri akhlak, makanan, pakaian. Kalau dengan sesama manusia muamalah ya. Nah, ini apanya dulu yang harus dibenerin, belajar apanya dulu. Nah, kita akan kupas. Ada yang masih kebingungan nggak nih? Kira-kira apa ya istimewanya Islam dibandingkan yang lainnya, dibandingkan agama yang lainnya? Jadi, kalau diibaratkan pohon, kalau Islam itu diibaratkan pohon, maka ada bagian akarnya, ada bagian batangnya, daunnya, buahnya gitu. Atau diibaratkan fondasi bangunan, maka ada dasar, ada fondasinya, ada bangunannya, ada tiang-tiang penegaknya. Nah, ini kalau diibaratkan dasar atau asas dari Islam sendiri itu adalah akidah, syahadatain. 2 kalimat syahadat. Kemudian rukun iman itu akidah ya sebagai akar fondasi. Kalau kita yakin kepada keimanan kepada Allah, maka insya Allah masalah yang lainnya itu beres gitu. Kemudian ibadah itu juga menjadi dasar, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian di bagian bangunannya, ternyata bangunan Islam itu luas banget. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari poleksos budhankam. Disingkatnya ya, kalau di PPKN, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, semuanya itu adalah bangunan Islam. Yang penegaknya adalah dengan aktivitas jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, hukum dan sanksi-sanksinya, dakwah dan jihad. Nah, ini tiang-tiangnya, tiang-tiang penegaknya. Nah, kalau tiang agama itu adalah tiang agama apa, Kak Rusi? Yang agama katanya apa? Sholat ya. Iya. Kalau tiang negara itu apa? Ada istilahnya ungkapan tiang negara siapa ya? Tiang negara itu adalah katanya wanita kita ini. Tiang negara itu wanita. Maka yang pertama menjadi target agar dirusak kualitasnya oleh Barat adalah kualitas para muslimahnya kita ini. Karena kalau sekalinya muslimah rusak, cara berpikirnya, gaya hidupnya udah nggak mau diatur sama aturan Islam gitu ya, bukan lagi mementingkan ridho Allah di atas segalanya. Intinya mah kualitas muslimahnya udah rusak, maka yang rusak selanjutnya siapa? Keturunannya, anak-anaknya, temannya, kemudian pasangan hidupnya, keluarga besarnya. Jadi, Masya Allah dampaknya ini. Jadi, ibarat kayak bangunan tiangnya dihancurin, yang ngagubraknya hancur gitu. Jadi, hati-hatilah. Nah, ini apa istimewanya Islam? Ternyata Islam itu komplit. Islam itu mulai dari dasar, mulai dari asas sampai ke tiang bangunan, semua itu komplit, mengatur semua aspek kehidupan. Jadi Islam itu adalah agama yang menyeluruh atau samil dan sempurna kamil. Jadi tagarnya tuh ambiar jika tanpa Islam ya. Hidup hampa tanpa Islam gitu. Gak jelas tujuan gitu, nggak dapat bahagia yang hakiki kalau hidup tanpa Islam. Kenapa? Karena Islam itu mengatur setiap jengkal hidup kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Contohnya dengan apa? Dengan adanya adab-adab tidur ya. Jadi kalau Rusi, teman-teman di sini kira-kira sehari tidur berapa jam nih? Kalau yang nulis mah suka begadang, Rusi.
Kalau bergadang enggak tuh, cuman ya yang namanya seorang penulis itu ya jujur cobaannya itu kayak mood-moodan gitu. Mood nulis enggak gitu. Kadang apa ya, misalnya sekarang ada ide nih pengen cepet-cepet tulis, pas lihat laptop gitu ya, tiba-tiba jadi nggak mood, tutup lagi, rebahan lagi gitu. Aduh, astagfirullah. Apalagi ini mau kalau misalnya pembahasan akhir gitu ya, wah itu cobaannya luar biasa. Satu hari kira-kira tidurnya berapa jam rata-rata? Kalau aku normal ya kalau tidur jam 9 atau jam 10. Berarti ada 8 jam ada sehari? Ada. 8 jam. Artinya seperberapa waktu kita? Sehari 24 jam kan? Berarti kalau taruh diambil 8 jamnya buat tidur aja, artinya sepertiga umur kita itu dipakai buat tidur. Sekarang Kak Rusi berapa umurnya? Sekarang umurnya 15 tahun. 15 tahun dibagi 3 berapa tahun? Disuruh ngitung. Gampang. 5 tahun ya. Artinya sudah 5 tahun Kak Rusi tertidur. Udah kayak putri tidur ya, Masya Allah. Jadi 5 tahun tertidur. 5 tahun tidur, kebayang kalau tidur ini nggak dijadikan amal solih. Nggak berbuah pahala. Merinding. Berarti ini sisanya 10 tahun. Kalau misalnya, jadi kita juga harus belajar bahwa ternyata Islam tuh Allah tuh sangat baik dengan memberikan Islam yang komplit, mengatur dari bangun tidur kita hingga tidur lagi dengan adab-adabnya. Jadi siapa saja yang mengikuti adab tidur dalam Islam sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, berwudu dulu, kemudian kalau perlu sholat 2 rakaat dulu, miring ke sebelah kanan, kayak gitu-gitu, maka itu akan bernilai pahala yang 8 jamnya. Tapi sebaliknya kalau tidur sambil main HP, tidur sambil lihat TV, nggak sadar tidurnya di mana, sayang banget gitu 5 tahun itu taruhannya ya. Jadi Allah sayang banget sama kita, makanya dikasih Islam yang sempurna, Islam yang 24 jam tuh per detiknya itu bisa menjadi pahala di sisi Allah. Mengatur setiap jengkal hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Berarti tadi sisanya 10 tahunnya, misal biasanya satu hari ngeluangin waktu buat main medsos berapa jam gitu, atau lihat TV, atau baca komik, atau apa gitu. Nah itu juga kan kalau dihitung-hitung mah berarti amalan kita yang akan dibawa ke hadapan Allah ketika nanti udah meninggal, ketika hari pertanggungjawaban, layakkah kita mendapatkan surganya Allah? Karena ternyata kan berapa di usia misalnya taruhlah umur kita nanti 60 tahun. Berarti kalau dibagi 3, sepertiga umurnya kan tidur ya, 20 tahun tidur, berarti waktu efektif 40 tahun. Buat sekolah, ada yang sekolahnya dari pagi sampai sore, judulnya sekolah tapi. Nah itu kalau nggak diniatinya buat mendapat pahala dari Allah. Kalau kita dikasih tugas sama bu guru, sorak, beli tugas duit, para rusi gitu. Aku nyontek aja lah, biar gampang dan sebagainya gitu ya. Kayak gitu-gitu sayang banget, berarti peluang pahala di sisi Allah itu makin menipis. Belum waktu kita untuk berbakti pada kedua orang tua, kepada teman, bersikap baik dan sebagainya. Masya Allah. Jadi kalau bukan karena rahmat dari Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah, maka ya belum layaklah kita masuk ke surganya. Maka betul-betul harus minta ampunan pada Allah agar Allah ridho memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya dimudahkan Allah untuk taubatan nasuha. Nah, Islam juga mengatur perekonomian. Nah, ekonomi non ribawi. Kalau sekarang negara kita sayangnya negara kita itu bertopang pada hutang rentenir dunia ke IMF gitu ya, ke Bank Dunia, yang itu tuh riba, ada bunganya. Kan ada bank keliling, ada rentenir tante-tante misalnya. Itu kalau sekup kecilnya di rakyat-rakyat atau di bank-bank gitu. Nah, kalau di secara skala global pada terjebak pada hutang ribawi. Padahal Islam itu mengharamkan. Itu miris kita hidup di zaman banyak pelanggaran aturan Allah. Islam juga mengatur soal politik. Ya,
Intinya bahwa politik ini haruslah politik yang bersih, harus yang jujur. Kemudian Islam mengatur bagaimana seharusnya menjadi pemimpin keluarga, menjadi pemimpin atas nafsu kita, hingga menjadi pemimpin negara semuanya. Setiap diri kita ini adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi dibacakan ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, secara kafah. Jadi kalau dilihat di Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Ta'ala berfirman memerintahkan hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan membenarkan rasul-rasulnya. Untuk apa? Pertama, memegang semua ikatan Islam dan syariat-syariatnya. Artinya berpegang teguh kepada aturan Islam seluruhnya, mulai dari aturan aturan untuk diri sendiri hingga aturan dalam bernegara, bermasyarakat, semuanya harus dipegang kuat-kuat. Yang kedua adalah mengamalkan semua perintahnya. Dan yang ketiga adalah meninggalkan seluruh larangannya semampu mereka, semampu kita. Nah, tadi banyak banget gitu tantangannya tadi ya, kata Rusi juga. Ketika kita ingin berupaya untuk istiqomah aja secara pribadi, luar biasa kan ya godaannya. Nah, padahal perintah dari Allah tadi emang udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah di semua tempat. Tidak hanya di lingkup keluarga saja, tapi juga pastikan masyarakat kita, negara kita juga berpegang teguh pada aturan Islam. Wah, ternyata Islam itu komplit ajarannya. Islam mengatur dari bangun tidur hingga bangun negara. Semuanya ada aturannya. Jadi masih bingung nih, harus mulai dari mana agar Islamku mantul, agar aku bisa berislam secara teguh, sebagaimana cerita-cerita para sahabat dan sahabiah dahulu. Nah, kata Pak Ustadz gimana nih? Ternyata ada satu pertanyaan ya, yang jika teman-teman benar menjawabnya, maka pertanyaan lainnya akan terjawab dengan mudah. Jadi coba pilih di antara 5W plus 1H ini. What, how, where, when, who, why. Artinya kalau jawab satu pertanyaan itu, yang lainnya itu bisa jadi tuntas jawabannya. Maksudnya gimana? Masih bingung nggak Kak Rusi? Nih ya. Soalnya ini masih bingung nih, tanda tanya banyak banget. Kayak belajar Islam gitu, tapi Islamnya kan udah banyak banget tuh lingkupnya. Belajar apa dulu, akidah dulu, akhlak dulu, fikih, baca Quran atau apa, bingung. Nah, ini ya, kita preparin satu-satu nih. Pertama, what gitu ya. What itu. Jadi intinya kita kan tujuan awalnya, ya kenapa kita bahas ini. Tujuan awalnya itu kita ingin menjadi seorang muslim yang berpegang teguh pada aturan Islam agar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang udkhulu fis-silmi kafah dalam Al-Baqarah ayat 208 tadi kan. Tapi tadi kan godaannya itu besar gitu. Kadang istiqomah, kadang enggak gitu. Nah, kita pengen tuh istiqomah. Nah, gimana caranya agar setiap orang itu berislamnya secara istiqomah, secara kuat, pancet gitu, tidak tergoda oleh godaan apapun, sampai ketika nyawa jadi taruhan pun tetap berpegang teguh pada Islam, sebagaimana cerita para sahabat dan sahabiah di zaman Rasulullah. Kita kupas satu-satu ya. Pertama pertanyaan tentang what. Kalau ditanya apa itu puasa? Puasa apa ya? Bentar lagi kan puasa. Kayak pertanyaan Tasya ya. Ada nyanyi lagi. Coba. Apa itu puasa? Puasa apa ya?
Ada yang mau jawab? Apa itu puasa? Berarti puasa tidak makan, puasa tidak minum. Dari subuh sampai maghrib tuh anak ibu. Anak TK yang ini, yang ngejawab. Itu anak TK aja kan tahu ya, apa itu arti puasa. Tapi dengan seseorang tahu arti puasa, ada jaminan nggak dia berpuasa sampai tuntas? Berpuasa dengan sesungguhnya. Kok ke mana? Di sana, di dompet sana. Jadi ketika seseorang tahu sih puasa, kamu emang nggak tahu ya? Ini pengalaman dari adik yang kerja di Karawang waktu itu. Usia teman-temannya itu ya berarti ya udah baru pada lulus SMK lah. Kemudian kan pada kerja tuh di salah satu pabrik besar di daerah Karawang. Ternyata banyak teman-temannya yang dengan sadar karena kos kan jauh dari orang tua gitu. Orang tuanya mah kebanyakan di Bandung di mana gitu. Jadi ngekosnya sendiri. Kebanyakan mereka tuh pada laki-laki pada nggak berpuasa. Ketika ditanya kenapa nggak puasa, emang kamu nggak tahu puasa teh wajib? Tahu sih, tapi nyada males. Saya senang lulus. Pokoknya mah yang mumpung jauh dari orang tua gitu, jadi udah aja gitu. Ngapain harus puasa? Berarti tadi pertanyaan ini, apa itu puasa? Ketika seseorang mampu mendefinisikan puasa, itu tidak cukup bagi orang tadi untuk memiliki bekal Islam mantul. Ngerti ya? Mudah-mudahan bisa dipahami nggak? Jadi nggak jamin orang yang ngerti arti puasa tidak bisa menjamin dia tuh bakal berpuasa dengan baik dan dengan sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Berarti pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang harus dibereskan pertama kali. Kita kan lagi nyari nih, pertanyaan mana yang harus dibereskan terlebih dahulu. Nah, kemudian pertanyaan how. Bagaimana tata cara sholat? Contoh nih, kan banyak ya aturan Islam. Minimal sebagai contohnya aja. How, bagaimana? Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara bersuci, bagaimana tata cara apalagi tata cara bersedekah dan sebagainya. Bagaimana how gitu. Kira-kira bagaimana tata cara sholat ini? Sholat 5 waktu yang khusyuk tuh biar sholatnya khusyuk gimana? Ada yang mau ini berpendapat? Biar khusyuk gitu sholatnya, ternyata kan nggak semua sholat diterima ya. Kira-kira anak TK bisa nggak sholat mereka? Bisa ya, karena diajarin juga kan di sekolahnya, di TK-nya diajarin juga. Kamu sejak kapan sih bisa sholat? Sejak TK? Rata-rata udah bisa ya, sejak TK udah pada bisa sholat. Tata cara sholatnya harus bersuci dulu, berwudu dulu. Habis itu diawali dengan takbiratul ihram, nanti diakhiri dengan salam, bacaannya semuanya bisa. Tapi pernah kan kita ini, kamu kenapa nggak sholat? Kan udah masuk waktu sholat, bentar lagi habis loh waktu duhurnya, bentar lagi asar, bisa nih sholat. Emang kamu nggak ngerti caranya sholat? Ya tahu atuh, udah tiba heula oge belajar, zaman TK oge udah belajar, terus kenapa nggak sholat? Males, gitu doang kan ya. Kebanyakan cuma gitu doang kan. Artinya kalau cuma how aja, bagaimana aja, jawaban dari bagaimana tata cara sholat itu dikuasain, itu nggak jaminan orang tadi ngerjain sholat. Tahu sih tapi gitu kan. Tahu sih tapi berarti bukan ini dulu yang harus diberesin. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, where gitu. Contohnya, di mana harus sholat, di mana harus berhaji. Contoh, di mana harus sholat berjamaah. Sempat ada kasus juga ya tetangga. Ada yang memang ya ini bapak-bapak gitu, bapak-bapak muda. Yang udah lama banget nggak sholat. Sempat udah anak istrinya mah rajin sholat, tapi bapak itu nggak mau sholat sama sekali, entah kenapa gitu.
Sampai-sampai waktu itu main ke Masjid Agung Alun-Alun Bandung ya. Udah nyampe di terasnya, tinggal masuk aja kan. Tapi yang karena belum tergerak untuk sholat ya nggak sholat. Tapi kalau ditanya, emang Bapak nggak ngerti di mana harus sholat tuh, tinggal lebet kadinya, di palih dinya, sholatnya di tengah, di bagian tengah, jangan di sebelah sini, itu mah buat ceramah dan sebagainya. Bukan nggak ngerti tempat di mana sholatnya, tapi memang ini tidak ada dorongan untuk sholat tadi kan. Atau di mana harus berhaji. Semua orang tahu kalau harus berhaji itu di mana? Di Mekah. Di Baitullah. Ada yang berhajinya di mana itu teh? Di Gor Pajajaran. Itu mah latihan manasik ya. Latihan manasik udah saya emang udah haji dan umroh kapan? Waktu TK sama SD. Nah, itu di mana harus berhaji. Ketika mereka ada juga yang udah punya banyak harta benda, udah kaya raya gitu, tapi belum tergerak hatinya untuk berhaji. Apakah ketika ditanya mereka nggak tahu di mana tempat berhaji? Mereka tahu, tapi belum tergerak. Bahkan ada juga kabarnya di ceramahnya Ustadz Farid itu kalau yang orang di Mekahnya aja belum pernah itu ini apa namanya ke Baitullah belum pernah, padahal itu udah ada di Mekahnya. Ada juga yang begitu. Atau dia orang Mekah, orang Arab, tapi nggak bisa baca Quran. Ada banyak gitu. Jadi nggak semua orang Arab bisa baca Quran. Aneh kan ya? Tapi emang itu faktanya begitu. Jadi di mana? Masalahnya bukan masalah di mananya, bukan masalah dia nggak tahu tempatnya, tapi belum tergerak. Nah, berarti bukan ini ya duluan yang dijelaskan. Bukan ini dulu informasi yang dicari. Nah, poin keempatnya when. When. Kapan? Contoh, kapan harus tahajud? Kak Rusi gimana nih, kapan harus tahajud? Boleh nggak tahajudnya jam 5? Jam 5 pagi. Habis subuh aja deh, kalau sebelum subuh kan ngantuk berat gitu. Boleh kan tahajud jam segitu gitu? Tentu aja nggak boleh ya. Ini kapan harus tahajud, namanya juga sepertiga malam gitu. Sepertiga malam berarti sebelum waktu subuh. Itu waktu tahajud. Tapi kenapa sih nggak pada bangun tahajud? Lebih banyak yang tidur pulas daripada tahajudnya. Apa karena ini nggak tahu waktunya? Sehingga pada tidur wae. Kok yang tahu waktu tahajud cuma ayam berkokoknya? Ayam mah tepat waktu gitu ya. Bangunnya lebih duluan ayam daripada orang-orang kebanyakan. Pada memang orang-orang nggak pada tahu ya keutamaan tahajud, kapan tahajud gitu. Oh tidur wae gitu. Jadi bukan masalah kapannya. Pasti pada tahu gitu waktu tahajud masih sepertiga malam. Tapi kenapa tuh nih bangun tahajud? Padahal jam ayah seberapa hiji. Belum jam nu di HP disada misalnya ya. Ring gitu tarik. Terus misalnya jam waker juga udah disediain di pinggir telinga. Malah dimatiin. Jam yang dinding juga ada. Wah ini komplit perlengkapannya, tapi kenapa nggak bangun aja? Bukan itu masalahnya ya. Kemudian who yang berikutnya, siapa yang diwajibkan sholat? Contohnya ya ini pertanyaan, siapa yang diwajibkan sholat, siapa yang diwajibkan puasa? Kemudian kamu kenapa sih nggak sholat? Kamu kan udah balik, kamu kan Islam gitu. Ada ini cerita nyata ya dari pengalaman temennya suami. Beliau itu dokter spesialis jantung di salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Dulu waktu pas masih kuliah di sana di luar negeri di Amerika di mana gitu ngambil spesialisnya, itu sempat yang meninggalkan sholatnya bertahun-tahun. Padahal waktu SMA-nya mah baik-baik saja, tapi pas kuliah ya terbawa oleh lingkungan kali ya jadi nggak sholat. Sampai-sampai diingetin sama temennya yang non muslim, kamu kan bukannya muslim tapi kenapa nggak sholat gitu? Emang udah nggak wajib sholat ya kalau udah jadi bapak-bapak? Ya nggak juga gitu. Tapi tadi nggak tergerak siapa yang diwajibkan sholat. Jadi bukan masalah siapa ininya ya. Jadi pertanyaan ada 4 pertanyaan nih.
ada 5 pertanyaan. What, how, where, when, who. Semuanya ini orang yang sudah tahu dan menjawab 4W plus H ini nggak jamin mau melaksanakan. Sedangkan untuk berislam mantul itu adalah seseorang yang bersegera melaksanakan kebaikan. Ketika Allah perintahkan wajib, bersegera melaksanakan kewajiban tadi. Ketika Allah memerintahkan, mengabarkan ada sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad seperti tahajud, kemudian sholat duha, sholat rawatib, maka bersemangat, bersegera menyambut kabar tersebut, mempersiapkan diri untuk meraih pahala terbaik dan sebagainya. Itu yang berislam mantul itu kan seperti itu. Selalu merasa kurang untuk kualitas ibadah, selalu merasa rindu untuk dekat dengan Allah sang pencipta gitu. Karena kan sholat itu salah satu cara untuk bermunajat kepada Allah, bertemu kepada Allah, curhat ke Allah gitu. Kayak misalnya Kak Rusi punya sahabat misalnya, kemudian minta janjian, ya aku mau curhat, aku mau datang loh, bentar lagi ke Bandung misalnya deh. Tungguin ya, wah pasti seneng kan, sering-sering ketemu sama sahabat gitu, curhat gitu. Nah ini Allah ngabarin bahwa kalau kita pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen curhat sama Allah, Allah sediakan waktu yang banyak. Mulai dari sholat wajib, ditambah sholat tahajud, duha, sholat taubat biasa, sholat wudhu biasa, sholat apa lagi? Istikharah juga boleh kalau kalian lagi pusing, lagi pilih apa gitu daripada mentik-mentik apa itu namanya? Bunga mawar, jadi enggak. Kasihan banget. Kalau gitu doang ya, langsung aja sama Allah curhatnya gitu. Dia sama Allah dikasih ketetapan dengan sholat istikharah. Nah ini. Jadi yang harus pertama kali diselesaikan kalau kita ingin berislam mantul adalah pertanyaan why dalam benak kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kecil kita. Kalau biasanya itu muncul pertanyaan why-nya itu lagi kalau kita lagi merenung sendiri, serame-ramenya orang, seheboh-hebohnya orang, tipe orang. Pasti ketika sendiri mah keluar aslinya kan, galau dalam hatinya, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kenapa sih harus sholat 5 waktu? Tahu nggak teman-teman waktu Isra Mi'raj, Allah awalnya ngasih kewajiban sholatnya berapa waktu? 50 waktu. Masya Allah ya. Kayaknya 50 waktu betul. Sampai-sampai kata waktu pas Rasulullah ketemu sama Nabi Musa ya kalau nggak salah tuh. Nego lagi sama Allah, ke atas lagi, ke langit lagi. Kemungkinan kaum ya umatmu khawatir keberatan gitu dengan 50 waktu, kebayang 50 waktu sehari. Kayaknya betul banget ya. Pas ini lagi ke Allah, menghadap lagi hanya dikasih keringanan 5 waktu. Asalnya 50 waktu pernah nggak kita nanya dalam diri kita, kenapa sih harus sholat 5 waktu? Biasanya anak kecil yang jujur ya, gengsi atau udah gede segede gini masih nanya kenapa harus sholat gitu, kan udah diajarin di sekolah. Gak gitu juga, tapi emang itu harus dijawab tuntas ya, mengapanya. Biasanya kalau anak kecil, anak usia TK lah, memang lagi masa sebelum usia 7 tahun tuh, banyak lagi polos-polosnya, jujur-jujurnya tuh begitu. Kenapa sih Dede harus sholat? Kan lagi males, lagi capek, habis main terus, lari-lari gitu. Kenapa sih harus tutup aurat, harus pakai kerudung, pakai jilbab, pakai kaos kaki, keluar rumah? Kayak gitu kan dekat, cuma ke situ aja. Kenapa sih mengapa, why gitu. Kenapa sih harus ikut-ikutan Bunda sama Abi agamanya Islam? Kayaknya yang artis-artis Korea itu kebanyakan kan non muslim, kayaknya seru tuh kalau pakai bajunya kayak gitu, buka-bukaan, rambutnya diwarna-warni, bebas kayak gitu. Kenapa saya harus Islam? Kenapa saya harus kenapa harus berinfak, bersodakoh gitu ya. Padahal mending dikumpulin aja uangnya daripada dikasih-kasih, dibagi-bagiin ke orang, kan ada yang begitu ya. Mengapa? Jadi pertama kali kalau pengen belajar Islam, biar Islamnya mantul gitu, selesaikan dulu pertanyaan why-nya. Kumpulin kalau perlu tulis di buku why-nya dalam benak kita tuh apa aja. Pernah ngalamin fase ini nggak, nanya-nanya kayak begini? Kenapa ini, kenapa begitu, kenapa sih
harus menyembah Allah? Kenapa bukan menyembah selain Allah? Kenapa sih Allah nggak kelihatan? Kenapa sih kita harus menghormati Nabi Muhammad? Emang benar ya Nabi Muhammad itu ada? Emang kayak gitu-gitu? Banyak banget pertanyaan kalau dikumpulin ya. Coba ditulis dan diselesaikan. Cari jawabannya ke siapa? Ke yang bisa membimbing kita. Ke yang pemahaman agamanya lebih bagus. Jadi memang harus ada gurunya. Ya, jadi pertanyaan yang harus diberesin pertama kali adalah why. Kalau kita, contohnya nih ya, mengapa harus sholat 5 waktu? Kayak tadi, kan ada yang nggak mau sholat aja. Tapi ketika dia tahu, ada nih di pabrik ya, sampai detik ini pun banyak di tempat-tempat kerja, beberapa tempat kerja, contohnya di salah satu pabrik, yang memang tidak dikasih ininya, nggak dikasih jam waktu buat sholatnya. Jadi pilihannya adalah kalau kamu mau kerja di sini, kamu ikutin aturan pabrik ini dengan gaji yang ditetapkan, tapi wayahnya nggak usah sholat. Kayak begitu. Kira-kira kalau begitu gimana? Kebanyakan ternyata tunduk pada aturan pabrik daripada aturan Allah. Kebanyakan ya udahlah, udah gimana lagi dilarang gitu. Itu masih ada ya sampai sekarang kasus-kasusnya. Jadi, tapi kalau ada orang yang mengapa tadinya sudah selesai dalam diri dia, mengapa harus sholat 5 waktu? Kalau Kak Rusi, kenapa harus sholat 5 waktu? Karena udah balik ya. Udah masuk usia balik, berarti sholat pun harus belajar 5 waktu dong. Dan kan tadi, cara kita komunikasi dengan Allah kan lewat sholat gitu. Karena kan apa-apa kita butuh Allah. Artinya ya secara kita ngobrol sama Allah ya sholat. Ya, ke kata poin pentingnya tadi, karena kita butuh Allah ya. Berarti Kak Rusi sudah mengenal Allah. Jadi kita mau disuruh, kalau kita baru mau disuruh kalau kita kenal sama yang nyuruh kan. Contohnya misalnya, Teh Rusi, tolong beliin terigu ke warung. Ya dulu kan yang nyuruh siapa? Kalau yang nyuruhnya mama misalnya teh, cepet-cepet kan beli. Tapi misalnya di tengah jalan, tahu-tahu, Rusi ya, tolong beliin dong terigu. Lah, nenek siapa? Nggak kenal. Rusi nggak kenal misalnya, terus disuruh beli ikan asin, beli terigu, beli apa gitu. Kira-kira mau nggak? Kalau aku enggak ya, karena kan nggak kenal, kayak tiba-tiba minta tolong, manggil terus minta tolong, tapi kayak ini siapa, tiba-tiba minta tolong gitu. Kalau aku sih enggak, kayak mohon maaf saya juga gitu disuruh, paling nolak sih. Iya. Karena kan nggak kenal. Iya, itu wajar banget ya. Jadi maka itulah analoginya. Kita baru bisa taat kalau kita sudah kenal kepada yang ngasih perintah. Jadi kayak tadi, kenapa kita sholat? Ya karena Allah memerintahkan saya untuk sholat. Allah mencintai orang-orang yang sholat, yang berkomunikasi dengan Allah. Berarti yang pertama kali harus dicari adalah kita harus kenalan dulu sama Allah, biar kita respect sama segala perintah Allah. Kalau kitanya nggak kenal sama Allah, maka ya tadi ya, hare gitu. Bahasa Sunda nama hare. Terserah, ini mah urusan saya, mau sholat mau kagak juga gitu. Apain sih kamu ini banget, ribet banget ngurusin hidup orang gitu. Yang ada sewot gitu ya ke teman yang ngingetin. Tahu nggak kalau waktu itu nggak boleh lo duaan-duaan kayak begitu. Nanti yang ketiganya saya tanya, kamulah saya tanya, gitu. Malah jadi berantem. Kayak gitu-gitu. Jadi ini ya, karena tadi belum kenal sama Allah, belum kenal sama yang ngasih perintah. Seharusnya kita mengenal Allah itu jauh lebih sayang, lebih mencintai Allah daripada kita cinta sama diri kita sendiri, lebih cinta kepada orang tua. Tapi yang nomor satu itu harus Allah dan Rasulnya ternyata. Nah ini ya. Jadi jawaban dari pertanyaan why menghasilkan akidah. Akidah atau keyakinan ya. Jadi akidah itu yang akan melahirkan motivasi yang kuat untuk berbuat. Jadi mau dilarang sama tempat kerjaan, dilarang sama sekolah dan sebagainya, tapi kan saya harus sholat gitu. Saya mau cari tempat deh, mau sholat di mana gitu. Atau misalnya di tempat undangan, nggak ada malah standing party gitu. Kita tahu bahwa ada makan itu harus duduk.
pokoknya saya nyari tempat duduk aja buat duduk, atau lebih baik saya nggak usah ngemil makan gitu. Iklan dulu. Nah, contohnya ya, yang tadi. Jadi pertanyaan Wah itu, mengapa harus menjadi Muslim? Kenapa sih saya harus jadi agamanya Islam gitu? Terus kenapa sih saya harus sholat, harus puasa, harus bersedekah, harus haji? Kenapa sih harus nutup aurat, kan gerah? Harus pakai jilbab, ribet gitu, malah dibilang ibu-ibu. Padahal saya kan masih muda, masih pengen pakai baju yang modis dan sebagainya. Kenapa gitu ya? Kenapa sih harus jujur? Padahal yang lain pada curang gitu, nyontek dan sebagainya. Kenapa sih Allah melarang kita untuk melarang kita untuk curang, untuk nggak jujur gitu? Atau ya rugi misalnya kalau jujur sampai ada dibilang hari gini kalau masih jujur tuh nggak mujur hidupnya, nggak beruntung, kan aneh kayak gitu-gitu ya. Karena kebanyakannya curang. Nah ini, jadi ini harus diselesaikan dulu. Karena kalau kitanya sudah kuat alasan mengapanya, maka itu akan melahirkan motivasi yang kuat untuk berbuat. Ini motivasinya kayak tadi. Contoh nih, kalau ada peringatan, analoginya nih, ada seorang anak terus dapat kabar dari rumah sakit, ibu kamu harus segera dioperasi, butuh uang 100 juta, waktunya tinggal 1 minggu lagi paling lambat. Kira-kira ini enggak, anak itu jadi kepikiran nggak untuk ngumpulin uang sebanyak mungkin? Iya, jadi kepikiran. Karena kan harus segera mendapatkan uang itu. Artinya karena ada alasan ya. Ya, alasannya udah nemu, dia kenapa harus heboh, harus cepet-cepet gitu ngumpulin uang tadi. Tapi kalau nggak ada alasannya, hanya nyantai lah, misalnya mau dapat sehari berapa ratus ribu juga, yang penting mah ini bisa makan kan gitu, nyantai gitu. Tapi beda kalau ada dorongan dari dalam. Kalau yang pada pinter jualan online, pada bisnis online kayak gitu, itu punya mimpi yang besar. Ada salah seorang ini yang bisa jadi, kalau yang belajar marketing online misalnya, Kang Dewa, itu ada target per bulannya itu sedekah 10 juta per bulan. Berarti penghasilan harus berapa? Masya Allah ya. Ada yang target sedekahnya 100 juta, ada yang 10 juta. Masa iya dari tahun ke tahun kita target sedekahnya 1.000 wae-nya? Masih mending ya target. Ada yang cuma ngasih receh gitu kayak gitu. Artinya harus ada target. Kalau dalam diri kita punya target ingin meningkatkan kualitas, kuantitas orang-orang yang ditolong, maka kan motivasi untuk mandiri di usia dini gitu, jadi berbisnis di usia dini teh lebih cepat sukses di usia dini gitu ya. Sampai ada ini mah yang muda yang umroh kalau di ini mah. Jadi nggak harus nunggu tua dulu untuk umroh, nggak harus nunggu tua dulu untuk haji. Nah, aku mah misalnya Karusi punya ini nggak target pengen di usia berapa umroh, pengen di usia berapa haji, pengen di usia berapa punya punya yayasan yang bisa bantu anak-anak yatim misalnya, kayak gitu-gitu, punya mimpi-mimpi yang besar. Nah itu kalau punya mimpi, seorang yang punya mimpi besar, maka actionnya akan besar juga. Tapi kalau orang yang nggak punya mimpi sama sekali, nggak punya alasan why, maka dia flat hidupnya. Kamu lagi ngapain? Biasa main game. Kamu lagi ngapain? Lagi rebahan. Itu doang tiap hari teh. Paling yang diobrolin, udah makan belum gitu. Ih, seru ya kalau makan ini, makan itu. Cuma gitu doang. Tapi beda kalau yang punya mimpi besar, dia akan, hari ini saya targetnya belajar pengen tuntas belajar tahsinnya, belajar Al-Qur'annya. Jadi berapa bulan, habis itu saya mau belajar bahasa Arab, habis itu belajar apa. Kayak Ustadz Felix itu baru masuk Islam tahun 2002.
Tapi beliau akhirnya bisa membuat buku, berapa buku ya, banyak banget, dan itu bestseller juga semuanya ya. Manfaatnya banyak banget. Kemudian juga jadi pintar bahasa Arab, Al-Qur'annya juga hafalannya banyak. Padahal duluan kita ya berislamnya bisa jadi gitu, dari lahir udah langsung berislam, tapi kemampuannya beda. Jadi tadi why-nya tadi harus dicari ya alasannya. Jadi nanti kalau mau diiming-imingi, sampai ada challenge yang di TV itu, ada yang ngasih tantangan waktu Ramadan tahun lalu, siapa yang mau dibatalin puasanya nanti dikasih uang. Pernah lihat ini tayangan? Terus pada nggak mau kan? Ini Bu, uangnya ditambahin loh, besar. Ada nggak mau gitu. Padahal nggak ada yang bilang. Kayak gitu. Tadi karena udah tahu kalau puasa itu diwajibkan oleh Allah. Ini Kak Rusi, ada yang mau masuk di admit atau enggak? Itu laki-laki teh nggak diperbolehkan untuk dimasuk. Oh. Jadi khusus untuk perempuan aja. Nih, semangat ya, kasihan. Nanti diadakan yang untuk ikhwannya berarti ya, diinfokan panitia. Nah ini akidah Islam yang kuat. Akidah Islam yang kuat, yang sudah tadi ketemu jawaban why-nya itu terjawab. Kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus itunya udah kuat gitu ya. Maka itu akan melahirkan sikap khauf dan roja. Kalau khauf itu berarti rasa takut hanya kepada Allah, dan kalau roja berharap hanya kepada Allah saja. Jadi dia akan menjadi orang yang berani menghadapi tantangan apapun. Meskipun dia sendirian, meskipun dia tanda kutip dibully gitu ya, tapi yang dia takutkan adalah hanya Allah saja. Rasa takutnya hanya kepada Allah saja. Kemudian hanya berharap kepada pertolongan Allah saja. Ini sebagaimana dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Cinta, takut, dan harap. Kalau kita cinta pada Allah, maka itu senantiasa disertai dengan rasa takut dan harap. Maksudnya gimana sih katanya cinta tapi takut gitu? Itu pertanyaan anak PP juga, takut. Kok harus takut sama Allah bukannya sama setan? Ini pertanyaan polos ya. Ini dalam Al-Anbiya ayat 90. Maksudnya itu takut menyakiti. Jadi kayak kalau misalnya kita punya sahabat, kalau punya orang tua, kita cinta sama orang tua kita, pasti kan kita takut tingkah laku kita ada yang menyakiti hati orang tua kita. Makanya berhati-hati ketika berucap. Makanya sampai nggak boleh bilang nggak boleh dengan nada suara tinggi. Ketika ada orang tua maka HP disimpan, jangan sibuk sama HP. Itu tuh nyakitin hati orang tua tanpa sengaja atau tidak sengaja. Jadi adab-adab ketika orang tua. Jadi kalau orang yang bertakwa, maka dia yang akidah Islamnya kuat, yang merasa bahwa Allah tuh mengawasi saya di setiap detik, maka sikapnya adalah yang muncul khauf dan roja. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang segera. Jadi ciri orang yang cinta, takut, dan berharap pada Allah itu adalah satu, orang-orangnya karakternya itu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik. Jadi kalau ada peluang kebaikan tuh duluan. Kalau misalnya sholat, azan, maka orang bersegera untuk menyambut seruan Allah. Sebelum azan udah standby, udah dalam keadaan wudhu, udah dalam keadaan pakai baju terbaik, adab-adabnya tuh benar-benar dijaga gitu. Sudah siap menjawab setiap kalimat azannya dan sebagainya kayak gitu. Itu bersegera. Ketika ada terbesit kebaikan, terbesit niat baik ya, misalnya untuk pakai kerudungnya mau istiqomah gitu.
nggak mau buka tutup lagi kalau keluar rumah, meskipun acara ke teman-teman dan sebagainya gitu, pengen yang mantap, berjilbab syar'inya dan sebagainya, maka ya bersegera, nggak nunggu nanti aja deh setahun lagi, atau enggak nanti aja deh kagok kalau SMA gitu ya, beresin SMP dulu, dipuas-puasin. Kan kadang nggak ada jaminan usia kita teh sampai kapan. Jadi karakternya kalau kita cinta sama Allah itu bersegera memenuhi perintah Allah. Kemudian berdoa dan senantiasa berdoa kepada Allah dengan harap dan cemas. Sangat berharap doanya dikabulkan, tapi juga sangat khawatir gara-gara ada doanya tuh tidak dikabulkan karena ada kemaksiatan yang masih dilakukan gitu. Jadi karena kemaksiatan itu menghalangi doa kita, menghalangi terkabulnya doa kita. Jadi memang harus banyak introspeksi ketika ada doa-doa yang belum terkabulkan. Ya Allah, apakah ini karena banyaknya dosa gitu ya? Karena dosa. Jadi harus di flashback. Teman-teman bisa baca buku Mahnet Rizki karya Ustaz Nasrullah, itu luar biasa. Jadi intinya akan memunculkan akidah Islam yang kuat, itu akan melahirkan sikap khauf dan roja. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Yang khusyuk, yang ini senantiasa mengharap keridhaan Allah di setiap aktivitasnya, nggak cuma di setiap aktivitas ibadah sholatnya, di setiap infak sedekahnya, di setiap pijitan tombol, pijitan ini apa, jempolnya, ketika berselancar di medsos, khusyuk kepada Allah. Artinya Allah tuh liatin aku lagi main medsos begini loh gitu, hati-hati mijit yang aneh-aneh, mijit yang ini sesuatu yang melalaikan dan sebagainya. Jadi senantiasa khusyuk, merasa diperhatikan sama Allah gitu dan sebagainya. Itu luar biasa. Nah ini ya, ini ada di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Jadi Allah lah, dia itu adalah Allah. Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf, kepada masyarakat Arab jahiliyah waktu itu, seorang rasul. Yaitu Rasulullah Nabi Muhammad di antara mereka. Ngapain, disuruh apa? Yatlu alaihim, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Nah ini kalau kata berimbuhan ya kalau dalam bahasa kata dasarnya dari kata tala, tilawah, artinya membaca, bukan sekedar membaca tapi betul-betul memberikan informasi agar ngeh. Oh begini ya, saya teh baru ngeh kalau maksud ayat ini tuh seperti ini gitu. Jadi kadang ada ilmu-ilmu yang mau itu pelajaran di sekolah gitu kan, kita baru ngeh kalau ada yang ngejelasin ya. Waktu pertama dapat informasi itu mah nggak ngeh, ini tuh gimana sih, nggak ngerti-ngerti gitu. Padahal sama-sama duduk di kelas tapi nggak ngerti wae. Tapi ketika ada yang ngejelasin, dibaca ulang lagi, disimak perlahan, jadi ngeh. Oh gini maksudnya, yang ngerti saya gitu. Nah begitu. Jadi kalau kita jatuh di sini adalah diberikan informasi kepada kaumnya, memberikan informasi kepada kaumnya, hingga kaum itu ngeh dengan perintah Allah, membacakan ayat-ayat Allah. Berarti kita pun demikian. Pertama, kalau ingin berislam yang kafah, harus sering membaca ayat-ayat Allah. Membaca ayat-ayat Allah itu ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu berarti yang gimana? Yang firman Allah dalam Al-Quran. Dibaca, sering-sering baca Al-Quran, artinya diresapi, ditadaburi gitu ya, sering ikut kajian. Kalau ayat kauniyah itu di alam sekitar. Ada yang hobinya hiking, Tiara, Gayatri. Ada yang hobinya ini nggak hiking, mendaki. Yang dekat-dekat tuh kemana tuh? Ke Cartil, cari Mintilu ya. Ada yang pernah ke sana atau ke mana itu? Ya intinya mah
mendaki, hobinya tuh ngedaki gunung, nikmatin pemandangan dan sebagainya. Itu ayat-ayat kauniyah sebetulnya. Makin makin sering ya, makin sering melihat bukti-bukti kebesaran Allah di alam semesta. Ya Allah, ternyata indah banget di atas sini gitu, udaranya. Padahal tadi tuh hampir jatuh, tapi alhamdulillah selamat gitu dan sebagainya gitu. Maha suci Allah, sungguh Allah maha besar, Allah maha kuasa menciptakan berbagai keindahan ini dan sebagainya gitu. Jadi makin ini takut sama Allah. Sering-seringlah bertafakur akan bukti-bukti kebesaran Allah. Jadi ayat kauliyah dan ayat kauniyah di alam semesta. Kemudian belajar ini, pas belajar biologi, Karusi kalau makanan masuk ke mulut, terus kemana lagi? Habis dari mulut, apa runutannya gitu? Sistem pencernaan pada manusia. Bisi beda Karusi mah sama yang lain. Nah, kalau makan masuk dari mulut ke tenggorokan atau kerongkongan. Ke kerongkongan ya. Mulut, kerongkongan, lambung, hati, usus halus, usus besar kayak gitu. Pernah nggak ditemukan berita kalau orang Amerika itu kalau makan dari mulut langsung ke ini mampir dulu ke paru-paru, bisa nggak teh? Itu kan? Ada paru-paru mah buat bernapas ya. Nggak ada yang pernah salah ini kan? Nggak pernah ada yang salah saluran gitu. Yang namanya orang Afrika, yang namanya orang Eskimo sekalipun, atau orang Baduy pedalaman gitu ya, ketika makan, maka urutannya itu kan sama ya, nggak ada yang nyasar gitu, nggak ada yang nyasar, atau bahkan nggak mampir-mampir dulu, langsung aja dari makan bala-bala langsung keluar bala-bala lagi, nggak kayak gitu kan ya. Artinya apa? Banyak bukti-bukti kebesaran Allah dalam diri kita. Jadi ketika belajar biologi, itu makin, ya Allah ternyata Allah tuh maha pengatur gitu. Sistem pencernaannya, sistem pernapasannya sama. Berarti Tuhannya juga sama. Bentar dulu ya. Iklan dulu. Jadi yang pertama itu berarti membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, berarti kita harus tilawah. Tilawah itu berarti senantiasa menelaah berbagai bukti-bukti kebesaran Allah. Kemudian mensucikan mereka. Nah ini dikata wa yuzakihim. Artinya kayak misalnya kalau baru bangun tidur kemudian banyak kotorannya di mata gitu. Penglihatannya ini enggak jelas, enggak. Kalau mata kitanya nggak bersih, kan berarti jadi menghalangin pandangan ya. Iya, kayak ada yang ngeganggu gitu loh, yang harus dibersihkan. Atunya bangun tidur teh bukannya dibersihin tuh cileuna misalnya. Nah, jadinya jelas gitu. Ada yang saking banyak gitu tuh ke kamar mandi langsung ngejerit. Dikiranya tuh ada ular gitu kamar mandi, padahal itu ada anduk ya. Anduk kan ada talinya, misalnya anduk yang baju itu. Ada talinya. Jadinya kaget sendiri gitu. Kayak begitu-begitu. Nah, artinya Allah akan mensucikan mereka. Siapa? Allah akan mensucikan orang-orang yang senantiasa menelaah ayat-ayatnya. Mensucikan. Jadi dibersihkan dosa-dosanya, dibersihkan berbagai halangan dari sampainya ilmu Allah. Jadi harus ini dengan kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan mensucikan orang-orang yang mendekat kepada Allah.
dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Artinya, kalau kita ingin memiliki ilmu Islam yang bermanfaat, ilmu Islam yang bagus, itu kan pemberian dari Allah. Karena kalimatnya adalah wa yu'allimuhumul kitab, wa yu'allimuhum itu teh Allah yang ngasih. Allah yang ngasih ilmu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita pengen dapat diberikan rezeki kepahaman ilmu, kan kalau tiap doa sebelum belajar itu suka berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu, pengetahuan. Warzukni fahman, dan rizkikanlah kepadaku pemahaman. Berarti pemahaman itu adalah rizki. Nggak semua orang dapat pemahaman. Jadi hati-hati kalau ketika di kelas, hanya dia meni encer otaknya teh, belajar apa aja dia selalu paling cepat ngejawabnya, ngerti wae gitu. Nah, hari saya menibara bingung, belajar matematika bingung, IPA bingung, bahasa Indonesia juga gitu sama gitu. Nah, itu hati-hati, berarti mungkin bisa jadi ada adab-adabnya. Bentar ya. Ada runutannya ya, menelaah, kemudian senantiasa beristighfar agar Allah ridho terhadap ilmu yang akan diberikan. Gitu. Nah, dikit lagi ya. Nah, ini kabar baiknya, ini tanda Allah cinta sama kita. Tanda kita tuh mulai dicintain sama Allah. Ini ada dalam hadis riwayat Ahmad. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Jadi barokallah teman-teman di sini, tidak semua kan di SMP 45 kebanyakan ini ya. Tidak semua yang tertarik untuk ikut kajian. Hari gini weekend ikut kajian, asa kumaha mending jalan-jalan misalnya teh, mending oge apa gitu ya, makan-makan apa gitu, ikut kajian gitu kayak gitu. Nah, ini ketika Allah pertemukan, Allah berikan ketertarikan pada hati kita untuk kumpul dalam sebuah majelis ilmu, itu tandanya Allah tandanya lagi cinta, lagi sayang sama kita. Jadi jangan disia-siakan. Teruslah berusaha untuk menyambut cintanya Allah. Dengan apa? Nah, ini. Apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi baik, maka Allah akan jadikan pada dirinya 3 perkara. Yang satu, faqih terhadap urusan agama. Dan untuk menjadi faqih itu butuh perjuangan, butuh kesabaran untuk menuntut ilmunya. Gak cukup sekali ikut kajian langsung swing kan? Tapi harus bisa jadi meluangkan waktu seminggu sekali. Kalau seminggu sekali kurang ngerti, seminggu 2 kali. Terus rutin istiqomah sampai baru bertahun-tahun baru ngerti deh. Jadi baru faqih terhadap urusan agama gitu. Dulu mah belum ngerti saya teh gitu. Ya begitu-begitu. Yang pertama akan Allah kasih kepakihan terhadap urusan agama. Yang kedua, zuhud terhadap dunia. Artinya nggak cinta dunia, nggak bucin. Nggak bucin terhadap dunia. Nggak jadi budaknya dunia. Ada yang pernah dapat berita, ada remaja SMP di kota mana tuh, yang sampai rela ya keperawanannya itu tergadaikan hanya biar bisa beli HP terbaru gitu, HP keluaran terbaru. Pernah baca beritanya enggak? Kemarin-kemarin ya, masih di tahun 2021 ini. Kemudian ada juga yang rela ngebakar ininya, marah sama orang tuanya gara-gara nggak dibeliin motor, itu dibakar rumahnya. Ada juga itu bulan-bulan kemarin, ada yang ngelukain ibunya pengen dibeliin mobil, itu parah banget. Itu tuh udah cinta terhadap dunia banget. Jadi kalau orang yang sudah Allah cintai, karakternya tadi zuhud terhadap dunia.
kepada dunia itu dunia yang bakal ngejar, bukannya dia yang ngejar. Yang ketiga itu mampu melihat aib-aib dirinya. Jadi senantiasa merasa diri ini memang banyak dosa, jadi senantiasa banyak beristighfar, tidak sombong di hadapan manusia, merasa banyak kekurangan lah, sehingga tidak merasa lebih dari yang lain, gitu ya. Nah, jadi ini tanda-tandanya, dan barokallah ketertarikan pada hati kita untuk kumpul di kajian ilmu, itu tandanya Allah lagi sayang. Sambut terus ya. Nah ini. Jadi intinya, love Islam full. Cintai Islam itu sepenuhnya. Nggak usah setengah-setengah. All out gitu ya untuk Islam. Berikan cinta terbaik kita untuk Allah, untuk lillah, untuk agama ini. Untuk kemuliaan agama Islam ini. Islam membutuhkan banyak generasi yang mencintainya, yang memperjuangkannya agar kembali diterapkan di semua aspek kehidupan. Karena sebagaimana dalam janji Allah, bahwasanya Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi kepada seluruh penduduk negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah ini masih sangat sedikit orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah. Maka semoga kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang mau berislam kafah, yang mencintai Islam sepenuhnya. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat iman dan Islam pada hidup kita. Jadi musibah yang terbesar itu bukanlah kematian, tapi musibah terbesar itu adalah pada saat Allah cabut kenikmatan untuk beribadah kepada Allah, mencabut kenikmatan untuk mengkaji Islam. Itu bahaya terbesar. Karena kalau sudah lagi tidak tertarik pada kajian Islam kayak gitu, maka ini jalan hidayahnya akan sulit. Serba nggak tahu, akhirnya banyak terpeleset terhadap kemaksiatan. Jadi ini pesannya Uhti semua, teman-teman semua, jangan malas, karena anak-anakmu kelak, insya Allah nanti bakal punya anak ya, berapa 6 tahun ke depan, berapa tahun ke depan gitu, anak-anakmu itu nanti berhak memiliki ibu yang cerdas. Dan itu perjuangannya dari sekarang, dari semenjak balik, usia-usia SMP udah pada balik. Jadi persiapkanlah menjadi seorang muslimah, seorang ibu yang cerdas di kemudian hari. Perjuangannya dari hari ini. Nah ini semangat menjada wajada ya. Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan Allah berikan balasannya. Nah ini yang terakhir, doa menguatkan iman. Allahumma inni a'tini imanan shadiqan wa yakinan laisa ba'dahu kufrun rahmatan analu biha syarofa karomatika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anugerahilah aku keimanan yang benar dan keyakinan yang tidak diikuti kekufuran. Karuniakanlah kepadaku rahmat mendapatkan kemuliaan dan dari kemuliaan-Mu di dunia dan akhirat. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Apunten ya kalau kepanjangan. Alhamdulillah, teman-teman kita udah mendengarkan penjelasan pemaparan materi yang disampaikan oleh Teh Herini hari ini. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang punya pertanyaan atau yang ingin didiskusikan bersama Teh Herini hari ini, dipersilahkan. Jangan malu-malu ya, keluarkan aja pertanyaannya. Insya Allah akan dijawab. Oke, karena belum ada yang bertanya, aku dulu deh yang bertanya ya. Lucy dulu yang bertanya. Lucy mau tanya nih, selain kita mencintai Islam secara keseluruhan, gimana sih cara produktif ya? Karena kan remaja-remaja ini memang gitu ya, waktu-waktunya sangat menyenangkan sekali gitu kan, masa-masa usia segini tuh. Gimana sih caranya supaya kita tuh jadi muslimah yang produktif, apalagi produktifnya kayak mengikuti hal-hal kayak kajian, mengkaji Islam, dan lain sebagainya. Jadi rasa malas terhadap mengikuti hal-hal seperti itu tuh kayak
berkurang. Bahkan kayak kita tuh lebih semangat mengikuti kajian itu. Apalagi kan remaja yang produktif itu kadang ada aja gitu ya godaannya. Godaannya tuh kayak dari handphone, dari rebahan gitu. Gimana sih caranya menjadi seorang muslimah yang produktif? Apalagi untuk saat ini. Gitu. Mohon jawabannya, Teh. Bagaimana menjadi remaja yang produktif? Berarti tadi pertama yang harus dipastikan sudah ada itu adalah motivasi awalnya. Why-nya itu. Kenapa harus produktif? Gitu. Alasan kuatnya apa? Karena Allah mencintai orang-orang yang kuat, orang-orang yang banyak bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu ya dalam salah satu hadis bahwasanya Allah mencintai orang-orang mukmin yang banyak bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi makin kita banyak memberikan kontribusi kebaikan bagi sekitar itu mulai dari sesama teman kita, kepada orang tua, kepada baik kepada hewan, kepada lingkungan, kan ada ya aktivis yang lingkungan hidup dan sebagainya. Intinya semakin banyak kita all out mencintai alasan produktifnya kita itu memang karena ingin dicintai oleh Allah, maka itu insya Allah akan lebih istiqomah, akan lebih semangat. Beda dengan kalau kita kurang pancit, kurang alasan untuk dicintai Allahnya kurang. Jadi emang kamu kenapa sih pengen nggak capek gitu? Abi. Bentar ya. Intinya, niatkan segala sesuatu itu, aktivitas itu lillahi ta'ala untuk mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah. Yang kedua, jadi bukan alasannya bukan karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi atau enggak ya semata duniawi doang gitu, tapi memang betul-betul pengen mendapatkan ridho Allah karena Allah sayang banget sama orang-orang yang kuat, muslim yang produktif. Kemudian Allah juga menyampaikan dalam hadis yang lain terkait dengan tanda keimanan yang benar, tanda seseorang sudah mencintai Allah itu adalah disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, dijauhkan dari hal-hal yang melalaikan. Jadi tertariknya itu pada perkara yang wajib dan sunnah, yang mubah tuh udah yang di skip gitu. Mubah aja di skip, apalagi yang haram dijauhi gitu. Jadi semakin seseorang itu Allah cintai, itu bisa dilihat dari karakter orangnya seperti tadi ya. Jadi bersegera melakukan kebaikan yang paling pahala amal jariahnya paling banyak itu yang dikejar. Oh ini kewajiban ini, sampai fadilah amalnya itu diperhatikan. Tidak sekedar sholat di awal waktu, tapi adab-adabnya. Oh harus pakai baju yang terbaik, harus pakai Allah suka yang wangi-wangi. Allah itu suka sholat di awal waktu. Jadi bahkan sebelum azan pun sudah standby dalam keadaan kayak gitu-gitunya tuh benar-benar. Pokoknya saya misalnya pengen nilainya 10, pengen nilai 9 gitu ya, nilai yang terbaik. Jadi benar-benar dicari tahu adab-adab keutamaannya tuh dikejar. Jadi fokusnya ke arah yang wajib dan yang sunnahnya. Oh, yang sunnah, Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menambah amalan sunnah. Kemudian Allah tidak suka terhadap orang-orang yang lalai, yang menunda-nunda kebaikan dan sebagainya. Berarti dijauhi. Jadi kalau kita masih berkutat pada hal-hal yang sibuk, tapi kontribusi untuk agamanya tidak sejalan misalnya, nah itu juga harus senantiasa diperbaiki.
Jadi pertama niatnya lillahi ta'ala, yang karena ingin dicintai oleh Allah makanya produktif. Yang kedua itu tadi memperhatikan ini produktifnya itu karena ingin mewujudkan mimpi yang besar, sehingga mimpi yang besarnya orang beriman itu adalah mimpi mendapatkan surganya Allah kelak, agar produknya itu berkontribusi pada kehidupan akhiratnya kelak, nggak semata sibuk tapi hanya untuk kepentingan sesaat ini aja, tapi bagaimana kesibukan produktifnya itu nanti bisa jadi tambahan pahala di akhirat nanti gitu ya. Yang pasti mah ada komunitas. Kalau pengen jadi remaja produktif harus ada komunitas, harus ada ini, dekatlah dengan teman-teman yang punya ini aktivitas yang baik. Kayak misalnya pengen produktif nulis, maka gabunglah dengan komunitas yang memang punya targetan nulis setiap hari, yang suka nagihin tiap hari gitu. Kalau misalnya nggak nulis setiap hari itu pasti ditegur, ditagih gitu. Kayak gitu kan. Pasti akan kebawa dan akan ngerasa masih kurang gitu. Wah, dia hebat banget, sebulan udah nerbitin buku diterima di penerbit buku solo pula dan sebagainya. Aku belum ngapa-ngapain. Kayak gitu, jadi motivasi. Tapi kalau misalnya gaulnya sama teman-teman yang nyantai-nyantai, ya nanti lama-kelamaan juga akan kebawa kebiasaan itu. Gitu ya. Jadi ini juga kalau pengen produktifnya di bidang apa dulu? Ya gaulnya sama yang memang punya satu frekuensi. Kalau bisa yang level frekuensinya di atas kita, jadinya kebawa lari. Kalau kita lagi males-males, akhirnya ketika lihat teman-teman yang udah pada prestasinya banyak, akhirnya kita ngerasa saya harus bisa lebih baik gitu. Jadi meskipun ngeteyap ya kayak kura-kura, tapi yang penting maju. Yang penting maju daripada diem. Ya, jadinya komunitas. Jadi agama seseorang itu sebagaimana agama temannya, sebagaimana agama sahabatnya. Jadi biasanya kualitas agama pun biasanya dipengaruhi oleh kualitas teman-temannya. Kalau pengen menjadi seorang yang berislamnya mantul, yang produktif, yang banyak kebaikannya untuk sesama, ya cari teman-teman yang baik, yang bisa mengajak kebaikan juga gitu. Itu penting banget. Karena bagaimanapun kita akan banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita ya. Kecuali kalau kita udah kuat, ya butuh komunitas itu, dan yang pasti butuh doa. Doa, ridho dari orang tua juga, senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan, karena Allah yang maha membolak-balikan hati. Ada yang ceritanya ada yang senantiasa nambah hafalan sampai beliau jadi hafiz Quran, tapi ternyata di akhir hayatnya beliau malah murtad karena tertarik kecantikan seorang gadis Romawi. Ada juga pernah ya diceritakan seperti itu. Nah itu kan sayang banget. Jadi tetap aja berdoa mohon sama Allah agar produktifnya kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah dan tidak dibolak-balikan hati kita gitu. Jadi betul-betul yang istiqomah, yang berkontribusi pada akhirat kita nanti. Ya, kurang lebih seperti itu. Tetap apapun aktivitas kita tetap doa. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sesibuk apapun, maka yang harus diingat adalah pertama Allah ridho nggak aktivitas ini termasuk aktivitas yang berpahalanya besar nggak, kayak gitu, maka fokuslah ke situ. Yang kedua, ketika lagi beraktivitas tetap aja ingat sama Allah. Ketika ada benturan apa-apa, maka timbangannya adalah Allah ridho nggak gitu. Sampai setelah selesai aktivitas pun, maka pasrahkan, tawakal kepada Allah. Maka akan senantiasa menjadi, kalau misalnya lagi dicoba gitu ya, kalau misalnya lagi produktifnya lagi pengen membangun bisnis online, tahu-tahu jatuh, bangkrut dan sebagainya, kena tipu dan sebagainya, kalau fokusnya kepada Allah, bahwa Allah itu akan mengganti dengan keadaan yang lebih baik, maka dia tidak akan jadi
tuweng-weng gitu, jadi putus asa, tapi akan bangkit lagi. Aku pasti bisa gitu. Karena ada Allah yang akan menggantikan kekurangan yang kemarin dan sebagainya. Jadi akan terus bersemangat sepanjang Allah bersama kita. Ya, itu. Kepanjangan ya. Oke, terima kasih Teteh untuk jawabannya, luar biasa ya. Betul-betul ada poin-poinnya tuh kena banget. Baik, buat teman-teman yang punya pertanyaan lagi atau ada yang mau didiskusikan silahkan. Atau misalnya kalau malu boleh lewat chat kok. Ditunggu ya. Mudah-mudahan udah pada ngerti ya. Diam-diam mengerti. Ya, karena ini pertemuan yang terakhir di kajian belajar Islam ya, intinya yang ingin disampaikan adalah bahwa kalau kita ingin ingin menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah, ingin merasakan kenikmatan beriman dan berislam, maka tidak cukup sekali kajian, 2 kali kajian, tapi harus betul meluangkan waktu bersabar untuk menuntut ilmu Islam, karena ternyata ilmu Islam itu sangat luas. Maka menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Tapi yang namanya sepanjang hayat harus dimulai dari kapan? Dari sekarang juga. Jadi semoga teman-teman di sini tidak mencukupkan di kajian hari ini, yang karena terakhir nyantos selesai goodbye gitunya, enggak lagi gitu. Tapi mudah-mudahan jadi awal motivasi untuk mulai detik ini aku mau deh belajar Islam intensif, karena ternyata Islam yang harus dipelajari itu banyak banget, luas banget gitu. Kayak yang tadi ditampilkan di awal, hari ini jadi terinspirasi ikut nulis tentang The Perfect Istri Sholihah, itu tuh diterbitkan ada di Gramedia. Itu karena sedang mengkaji sistem pergaulan dalam Islam. Kemudian ada juga buku Hujan Rizki, itu pada saat mengkaji sistem ekonomi dalam Islam. Jadi Masya Allah, semakin kita belajar Islam, semakin kita merasa kurang, makin nggak tahu. Oh ternyata banyak nggak tahunya gitu. Kemudian kalau teman-teman yang masih belajar, masih pelajar, masih duduk di bangku sekolah, percaya deh, ketika teman-teman belajar Islam, karena Islam itu mengatur semua aspek kehidupan, maka semakin kita mendalami ilmu agama Islam, maka makin semangat belajar apapun itu. Yang awalnya dulu, jujur ya, saya ini dulu waktu zaman SMP nggak suka sama sejarah karena bingung juga ngapalinnya banyak tahun dan sebagainya. Tapi ketika udah belajar Islam, akhirnya jadi mau nggak mau belajar lagi sejarah. Jadi semangat juga sama pelajaran bahasa Indonesia karena pengen pintar nulis. Padahal dulu mah ya biasa aja gitu. Semangat juga belajar IPA-nya. Jadi kalau pengen bisa segala macam ilmu, maka kuncinya belajar Islam lah. Yang kafah. Belajar Islamnya menyeluruh. Nanti akan semangat ke pelajaran apapun tuh semangat. Gak ada yang bikin ngantuk gitu. Yang ada pengen aja gitu nanya ke gurunya, pengen lebih tahu ilmu yang sedang dipelajari. Sekalipun itu sejarah, PPKN, apalagi. Yang suka bikin ngantuk. Pasti semangat aja gitu bawaannya ya. Jadi kalau yang sekarang lagi galau-galau, lagi bararingung sama pelajaran gitu serba nggak ngerti, maka mulailah diawali dengan belajar Islam. Mangga ada yang mau bertanya? Jadi mau Kemana ya teman-teman? Ini ada orang, ada 20 orang. Mana ya teman-teman?
Wah, kayaknya lagi santai nih. Oh iya, oke. Karena sesi tanya jawabnya udah habis ya. Maaf, di sini berisik karena lagi ada yang kerja ya, tetangga Rusi kebetulan. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, gak kerasa ya waktunya udah mau di penghujung acara. Dan alhamdulillah nih teman-teman, kita udah mau selesai ya di acara KBI-nya atau kelas belajar Islamnya. Semoga ini bukan akhir ya teman-teman, bukan akhir dari udah selesai udah gitu. Semoga aja tetap keinginan teman-teman atau misalnya harapan teman-teman, keinginan teman-teman untuk mengkaji Islam terus menerus untuk ada. Dan makasih juga ya buat Teh ini yang sudah menyempatkan waktunya bisa mengisi acara pada hari ini, dan juga teman-teman makasih sudah menyempatkan waktunya yang mungkin pengen banget hari ini santai-santai gitu ya, tapi alhamdulillah gitu Allah menggerakkan hati kalian untuk bisa ikut kelas belajar Islam terakhir hari ini. Dan aku juga selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan semoga kita bisa bertemu lagi di kelas belajar Islam selanjutnya. Oke. Untuk acara selanjutnya aku serahkan kepada Tiara. Silakan. Baik, terima kasih Kak Rusi dan Teh Rini. Gimana semua materi dari Teh Rini? Seru banget ya. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, Tiara umumin dulu ya pemenang door prize kali ini yang hadir full dari KBI 1 sampai 10. Tadi udah ada satu orang, Maisa. Nah, gimana nih Gina, Amara, Sherly, Raina, sama Kakak? Itu apa enggak? Nyalain ya mic-nya. Ada Gina, Amara, Sherly, Raina, sama Kakak. Boleh dinyalain dulu ya mic-nya. Pada ikut full apa enggak nih dari KBI 1 sampai 10? Boleh dinyalain mic-nya. Kalau malu bisa di chat aja. Oh iya, ini udah ada Kafka, ini udah nyalain kamera. Gimana Kafka? Full nggak ikutan dari KBI 1 sampai 10? Boleh dinyalain mic-nya. Enggak, Kak. Oke. Buat Gina, Amara, sama Sherly, Raina gimana? Pada full gak nih ikutan KBI dari 1 sampai 10-nya? Boleh dinyalain mic-nya. Oke, gak apa-apa, gak ada yang jawab ya. Nih, ada door prize lagi buat yang bisa ngejawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di Google Form ya. Nanti ada pertanyaan yang dikirim di Google Form, linknya di-share di grup KSR setelah acara. Nah, ya udah. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pembacaan doa penutupan dari Maica SMP 45 Bandung. Silakan Maica. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah, hari ini ya Allah kami berkumpul di sini memanjatkan rasa syukur sekaligus penutup kegiatan kami dari seluruh rangkaian kelas belajar Islam yang telah kami laksanakan. Ya Allah, ridhoilah setiap pertemuan kami. Semoga Engkau karuniakan apa yang telah Engkau janjikan pada orang-orang yang berkumpul di taman-taman surga, yaitu ampunan dan juga tingginya derajat para penuntut ilmu. Ya Allah, anugerahkan kami jika yang tenang, hati yang ridho dengan ketetapan-Mu, dan yang merasa cukup dengan pemberian-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
Ya Allah, berilah kami ilmu dan hikmah, dan jadikanlah apa yang kami dapatkan menjadi berkah, ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami semua ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para ulama, dosa para mubalig, mubaligoh, dosa teman-teman kami, juga dosa kaum muslimin seluruhnya. Ya Allah, apabila di dalam aktivitas kami menuntut ilmu adanya niat yang salah, atau ucapan pun ada yang salah dikarenakan kehilapan kami, maafkan kami. Janganlah Engkau jadikan setiap amalan kami sia-sia. Ya Allah, semoga harga kehadiran kami pada hari ini di tempat ini nanti akan menjadi saksi di akhirat bahwa kami bersungguh-sungguh dalam belajar Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan Engkau memuji kepada Engkau. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku memohon ampun kepada Engkau dan bertobat kepada Engkau. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maisa yang sudah membacakan doa penutup. Sebelum penutupan, kita akan foto bersama dulu ya. Jadi dibuka dulu kameranya untuk dokumentasi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak kajian hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga untuk Teh Herini yang sudah memberikan materinya untuk kita semua. Terakhir, saya selaku MC mewakili panitia memohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.